Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divanila Rinda Cahyani dengan NIM 211091122200048. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung, pembuluh darah, dan respirasi. Berikut merupakan outline pada video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai jantung atau core, mencakup struktur jantung, proyeksi jantung pada tubuh, bagian jantung, serta katupnya. Pada pembuluh darah akan dijelaskan mengenai vaskularisasi jantung dan paru, serta organ respirasi, yakni paru atau pulmo, mencakup bagian pulmo, permukaannya, serta vaskularisasinya. Sebelum menjelaskan mengenai organ tersebut, alangkah lebih mudah untuk memahami terlebih dahulu pada regio apa organ tersebut berada. Paru dan jantung atau pulmo dan core berada pada rongga dada atau kavitas torakis yang merupakan ruangan berbentuk silinder tak beraturan. Dengan pada bagian superior disebut apertura thoracika superior dan pada bagian inferior disebut apertura thoracika inferior. Kavitas torakis terdiri atas dinding, dua kavitas pleuralis, pulmo, dan mediastinum. Fungsi utama kavitas torakis melindungi jantung atau core, paru, pulmo, dan pembuluh darah besar lainnya seperti aorta. Selain itu, kavitas torakis berperan juga sebagai penyangga ekstremitas superior. Pada dinding toraks ada beberapa elemen skeletal dan muskuli, di antaranya di posterior terdiri atas 12 vertebra thoracika, di lateral ada dinding tersusun atas tulang koste, 12 buah di setiap sisinya, dan 3 lapis muskulus pipih yang terletak di spasium intercostale atau ICS. Di anterior, dinding tersusun dari sternum terdiri atas manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Berikut merupakan proyeksi organ yang ada pada rongga dada. Dapat dilihat berikut merupakan organ paru yang merupakan organ yang memenuhi sebagian besar kavitas torakis. Ada juga hepar dan core pada belakang manubrium sterni. Organ pertama yang akan dibahas adalah jantung. Jantung atau core dalam bahasa Inggris disebut heart merupakan organ muskular berongga. Jantung memiliki struktur otot yang khusus dan berbeda, yakni otot jantung yang tidak akan pernah berhenti bekerja selama manusia hidup. Jantung memiliki bentuk khas, yakni seperti piramida terbalik. Pada video ini, nampak pada bagian bawah, pada ujung, yang disebut dengan apex jantung atau apex core merupakan struktur yang nampak seperti puncak piramida. Jantung terletak dalam perikardium di mediastinum. Berikut merupakan proyeksi jantung dalam tubuh manusia. Jantung secara sekilas diproyeksikan sebagian besar berada pada dada sebelah kiri, tidak jauh dari tengah sternum. Untuk lebih jelasnya, jantung berada pada kosta 3-6, 2 cm ke arah lateral dari sternum, serta pada sebelah kiri 2-3 cm parasternal midclavicular. Pada laki-laki, jantung dapat diraba dengan patokan di sebelah atas dekat papillary mammaria. Berikut merupakan gambar jantung dengan struktur sekitar yakni koste. Berikut merupakan gambar jantung untuk fasies anterior dan juga fasies posterior. Untuk fasies anterior adalah gambar di sebelah kiri dan fasies posterior ada di sebelah kanan. Berikut merupakan permukaan dan batas yang bisa nampak dari fasies anterior dan juga fasies posterior. Ada struktur yang membagi atas permukaan dan juga batas dari jantung. Struktur pertama yakni basis cordis yang merupakan sebagian besar atrium sinistra dan juga atrium dextra serta pembuluh darah. Basis cordis nampak pada struktur di sini dengan bentuk gambar seperti trapesium.
Kemudian untuk permukaan kedua, fascia sternocostalis yang tersusun atas ventricle dextra dan juga ventricle sinistra, serta atrium dan juga auricula dextra. Pada gambar nampak di struktur gambar sebelah kiri di bagian bawah. Kemudian permukaan yang ketiga adalah facies diafragmatica. Sesuai namanya berarti permukaan jantung yang lebih dekat dengan diafragma. Pada gambar nampak di gambar sebelah kanan di bagian bawah tersusun atas ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Untuk facies diafragmatica nampak juga struktur jantung yakni apex atau puncak jantung, yang mana pada bagian facies diafragmatica nampak juga bagian jantung yang dekat dengan diafragma disebut dengan centrum tendineum diafragma. Kemudian untuk permukaan yang terakhir yakni facies pulmonalis. Struktur ini nampak di gambar sebelah kiri, facies anterior berwarna ungu di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk facies pulmonalis nampak ada margo atau batas dari jantung. Untuk batas sebelah kanan pada struktur yang ditunjuk merupakan margo acutus atau margo sebelah kanan. Sedangkan margo yang sebelah kiri atau batas sebelah kiri disebut dengan margo obstructus. Jantung terdiri atas beberapa bagian ruang. Atrium yang berdinding tipis menerima darah yang datang ke kor, sedangkan ventriculus yang relatif berdinding tebal memompa darah ke luar kor. Ada 4 ruang yang ada di jantung. Ada atrium dextra dan juga atrium sinistra, serta ventriculus dextra dan juga ventriculus sinistra. Pada video ini kita akan membahas satu-satu mulai dari atrium kanan. Untuk darah, itu akan masuk dari seluruh tubuh menuju ke jantung melalui 3 pintu masuk untuk menuju ke atrium dextra. 3 pintu masuk tersebut untuk darah dari bagian brachiosephalika masuk melalui vena cava superior. Untuk struktur vena cava superior nampak pada gambar seperti pipa di sebelah atas berwarna biru ini. Kemudian untuk darah dari bawah masuk melalui vena cava inferior dengan warna biru pada sebelah bawah. Kemudian untuk darah dari jantung sendiri akan masuk melalui sinus coronarius, pada struktur nampak seperti lubang kecil di bagian bawah ini. Kemudian pada atrium kanan nampak juga ada struktur sisa jaringan embrionik bernama fossa ovale yang nampak seperti septum atau sekat tipis yang nampak di gambar berikut. Kemudian untuk atrium kanan, lapisan ototnya tersusun atas musculus pectinati. Musculus pectinati ini merupakan otot jantung yang akan bekerja secara otomatis dan terus-menerus. Untuk atrium juga dilengkapi dengan struktur seperti telinga disebut dengan auricula atrium sinistra yang nampak seperti ini. Kemudian dari atrium kanan atau atrium dextra, darah akan menuju ke ruang yang kedua yang disebut dengan ventricle kanan atau ventriculus dextra. Darah dari atrium kanan masuk menuju ke ventricle kanan, masuk melalui katup tricuspidalis, yakni struktur berwarna putih berikut. Katup tricuspidalis sendiri terdiri atas anterior cuspis, septal cuspis, dan juga posterior cuspis. Untuk katup tricuspidalis sendiri bisa disebut juga dengan valva arterioventricularis dextra. Untuk
katup itu akan digerakkan dengan bantuan musculus papillaris pada bagian bawah. Dari musculus menuju ke valva akan dihubungkan dengan struktur bernama chordae tendinae. Jadi, ketiga struktur ini bisa dibayangkan seperti orang yang menarik layang-layang. Layang-layang diibaratkan yang merupakan valva atrioventricularis, kemudian manusia yang menarik layang-layang adalah musculus papillaris, dan benang yang membantu manusia untuk menggerakkan layang-layang adalah chordae tendinae. Kemudian pada ventrikel kanan nampak juga struktur trabecula septomarginal yang nampak di sebelah dari musculus papillaris itu sendiri. Fungsi dari trabecula septomarginal adalah merupakan sebagai jalan pintas kelistrikan pada jantung. Kemudian, setelah dari ruang ventrikel kanan, darah akan masuk menuju ke paru-paru untuk melakukan difusi. Untuk selanjutnya, darah akan masuk kembali menuju jantung. Darah dari paru-paru akan masuk menuju ke jantung di ruang atrium kiri atau atrium sinistra. Pada atrium sinistra, darah akan masuk melalui vena pulmonalis yang terdiri atas vena pulmonalis superior, inferior, dextra, dan juga sinistra. Nampak di sebelah sini. Kemudian, untuk strukturnya nampak juga di sini ada fossa ovale. Selain itu, nampak juga struktur yang menyusun dari atrium kiri sama dengan atrium kanan tadi, yakni adalah musculus pectinati. Nah, pada masing-masing atrium juga dilengkapi dengan struktur yang sama dengan atrium kanan, yakni struktur yang berbentuk seperti telinga, yakni auricula atrium sinistra pada bagian atas. Kemudian setelah masuk di ruang atrium kiri, darah akan masuk ke ruang yang terakhir pada jantung, yakni ventricle sinistra atau ventricle kiri. Otot pada ventricle kiri akan nampak lebih tebal karena fungsinya yang lebih berat juga, yakni memompa ke seluruh tubuh. Pada struktur ini nampak ada katup bicuspidalis atau katup mitral pada bagian bawah. Nah, setelah masuk dari ventricle sinistra, kemudian darah akan dikeluarkan menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sebelumnya telah dijelaskan sedikit mengenai katup pada jantung. Katup atau valva pada jantung ada beberapa, diantaranya valva tricuspidalis atau atrioventricularis dextra, valva bicuspidalis atau mitralis, valva trunci pulmonalis, dan valva aorta, yang mana ketika valva trunci pulmonalis dan juga valva aorta, keduanya bersamaan disebut sebagai valva semilunaris karena bentuknya yang seperti setengah bulan. Masing-masing valva berfungsi sebagai sekat sekaligus membantu untuk mendengarkan suara jantung saat auskultasi untuk mengetahui gangguan apa yang terjadi pada jantung. Berikut merupakan gambar rangka jantung. Rangka jantung sendiri merupakan cincin-cincin fibrosa atau jaringan ikat yang mengelilingi ostium atau lubang katup-katup. Di sini nampak ada annulus fibrosus sinistra yang merupakan lubang atau lingkaran seperti cincin di sebelah kiri. Kemudian ada annulus fibrosus dextra pada sebelah kanan. Kemudian ada juga trigonum fibrosum sinistra yang nampak seperti struktur segitiga di sebelah sini yang berada pada antara katup aorta dan juga mitral. Kemudian ada juga struktur seperti segitiga yang menghadap ke arah bawah,
yang disebut sebagai trigonum fibrosum dextra, berada pada antara kedua katup atrioventricularis dan juga pada aorta. Jadi dikelilingi dari 3 katup. Dari gambar tersebut dapat dilihat juga katup pulmonal lebih anterior dari katup aorta. Ini merupakan penampang transversal dari katup-katup jantung. Berikut merupakan lokasi auskultasi jantung yang dapat dilakukan pada beberapa titik. Ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dextra yang dapat terdengar di sisi kiri bagian bawah dari sternum. Pada gambar nampak di sebelah sini. Untuk auskultasi biasanya dilakukan pada ICS atau sekat yang ada di antara koste. Kemudian untuk katup mitralis terdengar di atas apex cordis di spasium intercostale 5 atau ICS 5 pada linea medioclavicularis. Pada gambar nampak di struktur sebelah sini. Jadi merupakan titik yang paling bawah untuk melakukan auskultasi. Kemudian untuk valva truncipulmonalis terdengar di ujung medial spasium intercostale 2 sebelah kiri atau ICS 2 sebelah sinistra. Pada gambar nampak seperti di sebelah kanan atas. Nah, kemudian di seberangnya ada posisi auskultasi untuk valva aorta terdengar di ujung medial spasium intercostale 2 sebelah kanan. Jadi lebih dekat dengan manubrium sterni. Sekian video saya mengenai penjelasan dari jantung. Untuk selanjutnya mengenai pembuluh darah dan paru akan dijelaskan lebih lanjut di video YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru atau dalam bahasa Latin pulmo atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lungs merupakan organ respirasi yang terletak di sisi mediastinum. Untuk paru-paru sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Untuk paru-paru kanan itu letaknya biasanya lebih tinggi atau lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Untuk paru-paru kanan itu sendiri itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Untuk digambar nampak dengan perbedaan warna. Pada paru-paru kanan ada 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri ada 2 lobus. Kemudian untuk paru-paru itu dilapisi dengan suatu lapisan dinamakan dengan pleura. Untuk digambar tidak nampak karena normalnya pleura itu nampak seperti lapisan yang transparan atau mungkin kalau berwarna putih. Untuk pleura itu sendiri itu membantu melindungi paru-paru dan memungkinkan untuk bergerak saat bernafas. Untuk paru-paru juga berhubungan dengan sistem pernafasan lain seperti trakea. Nah, trakea itu tugasnya membawa udara ke dalam paru-paru. Trakea terbagi ke dalam tabung yang disebut dengan bronkus. Untuk bronkus sendiri kemudian nantinya akan terbagi lagi menjadi cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiol. Kemudian setelah terbagi menjadi bronkiol, pada akhir dari cabang-cabang kecil nanti akan terdapat suatu kantung-kantung kecil dinamakan dengan alveoli. Berikut dapat dilihat ada trakea, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian di sini nampak ada pertemuan dari bronkus kanan dan juga bronkus kiri, dinamakan dengan karina.
Kemudian untuk paru-paru itu normalnya pada sebelah kanan itu lebih besar daripada paru-paru yang sebelah kiri karena mediastinum medium yang berisi jantung itu lebih menonjol ke kiri dibandingkan dengan ke kanan. Jadi harus membagi tempatnya dengan jantung. Berikut merupakan bagian-bagian dari pulmo yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Untuk tiap-tiap pulmo itu memiliki bentuk separuh kerucut dengan basis, apeks, 2 permukaan, dan 3 batas-batas. Untuk gambar yang pertama merupakan penampang lateral dari pulmo atau paru-paru. Di sini bisa nampak ada apeks di paru-paru sebelah dekstra dan di sini untuk apeks paru-paru sebelah sinistra. Kemudian untuk paru-paru di sebelah kanan nampak juga di sini ada basis di bagian bawah berbatasan langsung dengan diafragma. Untuk apeks tadi itu berproyeksi di atas kosta 1 dan ke dalam pangkal leher. Kemudian di sini nampak juga beberapa margo atau batas dari paru-paru. Untuk batas yang lebih ke dalam dinamakan dengan margo anterior. Untuk margo atau batas yang di sebelah luar dinamakan dengan margo posterior. Untuk margo yang ada di bagian bawah dinamakan dengan margo inferior. Pada paru-paru sebelah kanan ada nampak 3 lobus. Lobus atas atau lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Kemudian untuk pulmo itu nantinya akan berhubungan dengan jantung dalam pengaliran darah yang kaya akan oksigen. Untuk struktur yang berhubungan dengan jantung nanti akan nampak di penampang medial. Kemudian kita lanjut kepada paru-paru penampang lateral di paru-paru sebelah kiri. Untuk paru-paru sebelah kiri di sini nampak ada apeks yang sama letaknya di atas kosta 1 dan ke dalam pangkal leher. Kemudian untuk bagian bawah di sini nampak inferior border atau margo inferior. Untuk margo anteriornya yang berada di sebelah dalam nampak di sebelah sini. Kemudian di sini ada 2 lobus, ada lobus superior dan lobus inferior. Nah, kemudian setelah memahami tentang lobus-lobusnya, kita bisa lihat bahwa ternyata pada tiap-tiap lobus untuk membagi tiap-tiap lobus ada suatu garis. Nah, garis ini itu merupakan batas yang terbentuk dari invaginasi dari lobusnya. Nah, untuk lobus atas dan lobus medius itu terbagi pada viscera horizontal. Sedangkan untuk lobus medius dan lobus inferior itu dibagi dengan viscera oblik, sesuai namanya oblik miring. Sedangkan pada paru-paru sebelah kiri itu nampak ada satu viscera saja dinamakan dengan viscera oblik karena miring juga. Nah, kemudian di sini ada struktur yang seperti lidah dinamakan dengan lingula. Kemudian berlanjut pada penampang medial pada paru-paru sebelah kanan terlebih dahulu.
Pada penampang medial nampak juga di sini ada apex, ada penampang pada bagian bawah dinamakan dengan basis. Namun di sini nampak ada seperti cekungan yang merupakan suatu fasies dinamakan dengan fasies diafragmatika. Kemudian untuk lengkungan yang lain di sini ada suatu penampang seperti berlekuk dinamakan dengan fasies. Kemudian di sini nampak ada lengkungan seperti penampang dari jantung. Karena sifatnya pada paru-paru sendiri yang harus berbagi ruang di mediastinum dengan jantung. Kemudian nampak juga di sini ada suatu struktur dinamakan dengan hilum yang merupakan kumpulan dari beberapa saluran. Di sini ada arteri pulmonalis, kemudian vena pulmonalis, dan juga ada bronkus. Nah, ketiga struktur ini dinamakan dengan hilum. Kemudian nampak juga di sini ada batas dari visura. Ini visura oblik, sedangkan ini visura horizontalis. Kemudian untuk paru-paru di sebelah kiri, paru-paru sinistra, nampak juga ada apex, ada basisnya. Kemudian di sini ada penampang dinamakan dengan fasies diafragmatika, dan di sini untuk proyeksi dari jantung itu nampak lebih besar karena posisi dari jantung itu sendiri yang cenderung lebih ke kiri juga. Kemudian di sini struktur yang membentuk seperti lidah dinamakan dengan lingula, sama seperti dengan paru-paru di bagian kanan tadi. Di sini juga ada nampak hilum yang merupakan kumpulan dari arteri, bronkus, dan juga vena. Untuk pulmo sendiri itu berhubungan dengan jantung dalam pengaliran darah yang kaya akan oksigen. Untuk arteri pulmonalis yang berwarna merah itu akan mengalirkan darah dioksigenasi ke pulmo dari ventriculus dexter cordis. Sedangkan darah yang sudah kaya akan oksigen akan kembali ke atrium sinistrum melalui vena pulmonalis. Kemudian dari gambar ini bisa kita simpulkan juga bahwa pulmo sinister itu lebih kecil dibandingkan dengan pulmo dexter karena jumlah lobusnya yang berbeda serta harus berbagi ruangnya pada pulmo sebelah kiri dengan jantung. Untuk permukaan terbesar lobus superior itu berkontak dengan bagian atas dinding anterolateral, serta apex lobus itu berproyeksi ke dalam pangkal leher. Kemudian berikut merupakan segmentasi dari paru-paru. Nah, kemudian ini merupakan segmentasi dari paru-paru. Paru-paru bisa dilakukan segmentasi dengan dibagi atas beberapa bagian dari pulmo dextra dan juga sinistra. Bisa nampak pembagiannya juga berbeda dari penampang anterior dan penampang posterior. Untuk paru-paru sebelah kanan, pada penampang anterior itu terbagi atas 8 bagian dengan beberapa warna yang berbeda. Sedangkan untuk paru-paru sebelah kiri pada penampang anterior itu ada 8 juga, namun untuk pembagiannya itu berbeda. Pada bagian 4 dan juga 5 untuk pulmo dextra, untuk segmen 4 itu ada di sebelah kiri, sedangkan segmen 5 di sebelah kanan. Berbeda halnya dengan pulmo sinistra,
di mana segmen 4 itu ada di atas dari segmen 5. Kemudian untuk segmen 8 itu pada pulmodextra di penampang anterior tidak nampak karena akan lebih nampak. Kemudian untuk segmen 7 yang ada pada pulmodextra itu tidak terlalu nampak pada penampang anterior karena lebih kepada penampang posterior untuk segmen 7. Kemudian pada segmen di penampang posterior di sebelah kiri untuk bagian 7 dan 8 itu berbagi ruang, sedangkan untuk segmen 7 yang ada pada paru-paru sebelah kanan itu tidak terlalu nampak juga karena bagiannya yang sangat kecil. Untuk segmentasi ada terbagi atas beberapa nama sesuai dengan tabel yang di sebelah kanan. Nah, kemudian apa gunanya segmentasi ini? Segmentasi ini berguna dalam kemudian kenapa dibagi dengan segmentasi ini? Segmentasi ini terbagi untuk membantu para dokter ketika ada kondisi klinis. Jadi ketika ada suatu kondisi klinis yang ada pada pasien, terutama pada organ paru-paru, nantinya organ tersebut akan dibagi menjadi segmen-segmen dan berfokus pada segmen tersebut saja, segmen tersebut yang kemudian nantinya akan berfokus pada segmen yang bermasalah saja. Misalkan ketika ada suatu operasi, ketika ada bagian lobus yang rusak, nantinya tidak akan langsung dipotong keseluruhan dari paru-paru. Nantinya akan dilakukan penghilangan satu lobus saja. Jadi satu lobus misalkan pada bagian superior ini saja, kemudian dihilangkan seperti itu. Jadi operasi tersebut penghilangan lobus dinamakan dengan lobektomi. Kemudian misalkan hanya ada satu segmen pada bagian atas saja yang bermasalah, nantinya segmen tersebut akan dihilangkan. Untuk operasi penghilangan dari suatu segmen satu saja itu dinamakan dengan segmentektomi. Sedangkan ketika satu bagian dari paru-paru tersebut bermasalah, satu bagian tersebut akan dipotong atau dihilangkan. Untuk operasi tersebut dinamakan dengan pneumektomi. Sekian video yang saya buat mengenai penjelasan dari kardiovaskuler dan juga paru-paru. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan di kemudian hari sebagai ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.